Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita sambil berjalan daripada manyun aja di dalam mobil. Marilah kita sama-sama teman-teman kita membahas tentang perawatan power steering pada kendaraan ya. Power steering itu ada dua macam yang selama ini kita kenal ya teman-teman, yaitu power steering yang menggunakan oli ya, atau yang model lama itu menggunakan oli untuk sebagai pelumasnya dan pendorong rek bawah itu ya. Nah sekarang dan yang selanjutnya ada juga power steering yang menggunakan elektrik. Oke teman-teman, kita pertama kali akan kita bahas power steering yang menggunakan sistem hidrolik terlebih dahulu ya. Pertama kali kita bahas cara perawatannya adalah untuk power steering hidrolik atau sistem oli tadi, kita harus sering mengganti oli hidroliknya ya teman-teman, agar perputaran pompa power steering atau putaran cartridge yang ada di dalam pompa itu dia harus cukup pelumasnya, dikarenakan dia bekerja keras setiap hari untuk memutar peredaran oli ke dalam rek setir bawah ya. Jadi paling tidak kita ganti oli setiap 25.000 kilo ya teman-teman, biar power steeringnya agar lebih awet. Karena kalau tidak diganti lama-lama cartridge itu akan perputarannya akan termakan ya teman-teman, dikarenakan pelumasan olinya akan berkurang sehingga cartridge tersebut akan tergerus. Kan di dalam cartridge itu sebetulnya rumah-rumah cartridge itu lonjong ya, berbulat telur itu lonjong, sehingga proses pemutarannya itu kipas daripada penggerak olinya itu bekerja ya, keluar masuk. Di samping dia berputar, dia akan keluar masuk ngepres untuk mendorong oli ke dalam rek setir ke bawah. Nah untuk bekerja seperti itu terus menerus, dia menggunakan pelumas yang kira-kira masih olinya kualitasnya masih baru ya teman-teman. Tapi kalau oli dibiarkan terus, akhirnya sifat pelumasnya habis, sehingga akan mendorong cartridge untuk bekerja keras dan akan tergerus, lama-lama akan cacat dan berbentuk luka ya, luka-luka atau toka itu ya teman-teman. Tuka, dia akan luka-luka. Nah kalau sudah luka-luka maka setir akan berbunyi ngorok teman-teman. Nah begitu dibelokkan dia ngoroknya tambah keras. Itu berarti sudah terjadi kerusakan pada cartridge isian pompa power steering tadi teman-teman. Itu akibat oli jarang diganti. Sekarang kita bahas power steering yang elektrik teman-teman. Yang elektrik ini sebetulnya lebih efektif dipakai untuk hari-hari kita membawa kendaraannya, lebih efektif dibanding yang menggunakan hidrolik ya atau oli tadi ya teman-teman. Karena elektrik pertama perawatannya lebih nggak ribet, karena setir elektrik pada saat dibelokkan sampai mentok, pada saat setir dimentokkan dibelokkan ujung ke kanan ataupun ke kiri, itu tidak membebani elektriknya itu sendiri, karena dia otomatis kalau sudah pol ada pemutus arusnya ya teman-teman. Tapi kalau pompa yang sistem hidrolik tadi, kalau diputar ke kanan habis apa ke kiri habis, itu akan bermasalah juga, memperberat kinerja pompa hidrolik tadi teman-teman. Sehingga banyak, kalau sering kita polkan itu akan terjadi kerusakan, mungkin pompanya lebih cepat rusak dan pipa-pipa ataupun selang oli akan menjadi ngembung dan cepat rusak ya. Untuk perawatan yang elektrik tadi teman-teman, jadi kita harus
rutin membongkar rak setir bawah. Rak setir itu kita bongkar, kita masukin grease atau pelumas lagi. Jadi bukan pakai oli ya teman-teman, pakai grease atau pelumas ya, atau apa, gemuk ya bahasanya itu. Nah itu kita masukkan kita buka nggak usah dituruni setirnya, tapi cukup dibuka boot setir, boot setir ya, kanan kiri. Itu kita buka klemnya dulu, jadi setir kita belokkan pol ke kanan atau pol ke kiri, kita lumasi. Setelah grease-nya terlumas merata, setir kita belokkan, kita dorong agar grease bisa terbawa masuk ke dalam setir. Itu bagian kanan. Untuk yang kiri begitu juga, karena pada dasarnya setir elektrik itu bosnya itu terletak di sebelah kiri ya teman-teman. Ada bosing itu menggunakan bahan plastik atau teflon gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi teflon tersebut lama-lama akan kekeringan dan termakan. Nah setelah termakan, dia akan godak teman-teman, dan akan mengeluarkan suara lebih berisik dibanding rak setir yang menggunakan hidrolik. Jadi yang elektrik ini akan lebih parah apabila perawatannya terlambat dan suaranya akan berisik sekali. Dan juga bagian elektriknya harus dibongkar ya teman-teman, yang ada di bawah setir di dekat dashboard ini. Itu ada semacam as bergigi ya, yang untuk memutar atau meringankan setir kita dari sistem elektriknya ke as setir ya. Nah itu harus dibuka dulu, juga dilumasi agar tidak kering gigi-giginya, agar dia bekerja secara normal ya teman-teman. Dia memperlancar putaran setir. Oke, demikian teman-teman, sekilas kita membahas, daripada kita ngelamun saja. Semoga bisa bermanfaat bagi saya dan bagi Anda semuanya. Terima kasih sudah menonton. Selamat siang, selamat beraktivitas, ataupun selamat beristirahat bagi kawan-kawan semua. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.